Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di program Jurnalis Muda. Dan hari ini kita akan membahas mengenai lanjutan materi dari pertemuan 1 dan pertemuan 2 kemarin, di mana mengenai press release dan breaking news. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk menyajikan berita um, yang lebih singkat, pendek, dan juga lebih urgent ya, seperti itu. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita kenalan dengan kedua istilah ini. Baik, press release. Nah, mungkin teman-teman sekalian sudah tidak asing dengan kata press release ya. Sebenarnya press release itu sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu siaran pers ya. Jadi kita itu menyajikan berita atau dokumen ya yang memang kita gunakan pertama untuk mengklarifikasi suatu permasalahan. Kedua, untuk memperkenalkan sesuatu hal. Yang ketiga, untuk memberikan banding terhadap informasi lain yang diinformasikan media mengenai perusahaan kita. Jadi tujuannya itu memang untuk menjembatani sebuah organisasi dengan media. Seperti itu. Misal kemarin Miss Universe itu dia ada kena kecaman karena dia itu melakukan suatu tindakan yang beritanya itu simpang siur di kalangan Instagram ya, di Instagram gitu. Jadi banyak media yang blow up beritanya tapi mungkin tidak sesuai dengan faktanya. Sehingga Miss Universe itu mengeluarkan press release yang berisikan fakta sebenarnya dari organisasi, di mana biasanya ada tanda tangan CEO-nya, lalu ada pernyataan deklarasi dan segala macam yang fungsinya untuk mengklarifikasi seperti itu. Nah, tujuan dari press release itu apa saja? Yang pertama adalah memberikan informasi. Tentunya ya, kalau misalnya ada hal yang kita share di sosial media, memang salah satu tujuannya adalah untuk menginformasikan sesuatu kepada audiens kita, seperti salah satu tujuan dari membuat berita. Yang kedua adalah membangun citra positif, khususnya jika citra kita dirusak oleh sebuah media, jadi kita memberikan klarifikasi, itu bisa meningkatkan kredibilitas dan membangun citra positif kita kembali. Next, mendapatkan cakupan media, jadi karena press release sebagai penghubung, jadi apa yang kita blow up di sosial media itu bisa sejalan dengan apa yang media ingin blow up juga. Jadi dengan press release media itu bisa mengetahui keadaan yang sebenarnya, lalu pernyataan-pernyataan yang kita buat dalam press release itu sendiri. Yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran merek. Nah, kadang-kala press release itu bukan hanya untuk mengklarifikasi, tapi juga memperkenalkan produk baru atau service baru dan lain sebagainya, sehingga audiens kita tuh bisa kenal atau bisa meningkatkan brand awareness dari si audiens kita mengenai perusahaan yang kita punya. Nah, gimana sih untuk menyusun press release yang baik? Nah, sebenarnya ini kembali lagi kepada karakteristik dari sebuah perusahaan media. Tidak semuanya itu berbeda-beda. Tergantung dari style mereka, hal apa yang mereka benar-benar ingin masukkan, dan jenis berita apa yang memang mereka ingin press release-kan. Nah, ini saya merangkum beberapa hal atau struktur press release yang bisa teman-teman ataupun mungkin pihak media tiru. Yang pertama adalah judul. Jadi judul press release harus singkat dan menarik. Mengenai apa misalnya? Yang kedua adalah ada lead. Lead itu pembukaan. Biasanya informasi yang tersusun dari 5W plus 1H. Nanti saya akan tunjukkan contohnya. Ada isi. Jadi ada detail lebih lanjut mengenai isi press release itu apa sih, dan juga pernyataan-pernyataan jika memang mengandung klarifikasi. Ada penutup, di penutup itu adalah informasi tambahan dan juga ajakan, misalnya ajakan untuk terus mengikuti perkembangan dari berita ini dan hanya fokus kepada platform perusahaan berita kita saja gitu. Jadi kita tidak jadi kita itu ingin agar press release yang kita keluarkan itu benar-benar hanya customer atau audiens itu hanya mengikuti press release yang kita keluarkan saja. Jadi pemberitaannya itu bisa satu pintu, satu jalur sebetulnya. Jadi tidak mengalami istilahnya kebingungan karena ada banyak berita yang memang tersebar di masyarakat gitu. Next ada kontak. Jadi kadang kita juga mengisikan kontak resmi dari perusahaan. Dan terakhir adalah sumber berita. Jika memang ada sumber berita lain yang kita kutip, bisa kita masukkan ya. Ini adalah contoh press release yang bisa kita gunakan baik itu dalam bentuk dokumen ataupun kita up di sosial media, misalnya Instagram ya. Karena dewasa ini banyak sekali perusahaan besar yang mengeluarkan press release khususnya untuk menginformasikan hal yang mendesak atau berklarifikasi mengenai sesuatu dengan gaya ini, seperti itu. Nah, ini contoh press release ya teman-teman sekalian. Jadi ini press release mirip seperti berita dia, tapi lebih pendek. Seperti itu, biasanya ini di-uploadnya di Instagram, memberitakan mengenai suatu hal yang memang penting banget dan harus diklarifikasi misalnya. Seperti ini. Jadi teman-teman bisa baca ya untuk press release ini.
Oke, ini adalah platform distribusi dari press release itu sendiri. Yang pertama bisa website perusahaan ya, itu bisa menunjukkan kredibilitas. Yang kedua adalah portal berita, jadi kita bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan portal berita yang ada di media. Lalu juga media sosial, kita bisa menyajikannya secara ringkas dengan visual yang menarik melalui Instagram, Facebook, X, dan juga LinkedIn ya. Lalu di newsletter atau email kita juga bisa menyajikan press release khususnya jikalau kita ingin menginformasikan informasi ini kepada beberapa pihak. YouTube dan podcast juga bisa, jadi dalam bentuk format ataupun video, dan juga layanan distribusi di mana kita mengundang misalnya platform seperti beberapa platform yang memang menyediakan jasa distribusi untuk press release itu sendiri ya. Baik, ini ada beberapa tips efektif untuk menyusun sebuah press release. Yang pertama adalah harus menggunakan bahasa yang jelas dan juga menarik. Kenapa demikian? Karena tujuan dari press release adalah menginformasikan secara singkat mengenai apa yang terjadi. Yang kedua, kamu juga bisa menggunakan visual mendukung agar bisa memperjelas informasi yang kita sampaikan. Yang ketiga, menyesuaikan platform distribusi dengan target audiens. Kalau memang kita ingin target audiensnya ke anak-anak muda misalnya, atau lebih mudah dijangkau, bisa ke sosial media. Kalau misalnya kita mau ingin lebih formal atau lebih kredibel, ke email ataupun ke website. Yang terakhir adalah pilih waktu pengiriman yang tepat agar berita lebih diperhatikan. Nah, kadang-kadang kan tidak semua orang itu on time sosial media dari pagi sampai malam. Bisa milih beberapa jenis waktu yang memang sesuai untuk mempublish press release kita, seperti itu. Baik, demikian materi pertama mengenai press release. Semoga teman-teman sekalian mendapatkan ilmu ya dari materi ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai breaking news, di mana ini hampir sama dengan press release tapi lebih singkat lagi. Untuk itu